Oke. Mhm. Mmm. Oke, membuat desain IRD untuk database. Jadi IRD itu apa? IRD itu adalah entity data relationship ya, entity database relationship atau data, lupa saya. Nah, database atau basis data merupakan kumpulan berbagai informasi yang disimpan secara sistematis pada komputer. Agar apa? Agar informasi dapat diolah kembali dengan mudah. Nah, dalam pengembangan sebuah website, database berperan penting sebagai penyimpanan dan penyedia informasi yang ditampilkan ke pengguna. Nah, semakin kompleks logika bisnis dan semakin banyak jumlah pengguna suatu website, maka akan membutuhkan database yang baik dalam penyimpanan dan menyediakan data. Seperti itu. Jadi, database ini fungsinya dalam suatu aplikasi atau website, dia yang paling vital ya. Jadi, kenapa? Karena biasanya aplikasi atau website kita kan akan menampung sebuah data gitu kan, baik itu data dari user maupun data yang akan kita tampilkan untuk user gitu kan. Nah, nah setelah itu database itu sifatnya apa ya? Sifatnya selain penting dia itu riskan ya. Jadi misalkan kita tidak mendesain, tidak mengatur alur data dengan baik di dalam database, maka bisa saja nantinya data yang kita panggil untuk ditampilkan ke user itu datanya bisa berputar-putar di situ, gitu, muter-muter di situ. Jadi sulit untuk tampil di layar gitu ya, lama, responnya lama, itu bisa terjadi. Nah, kriteria database apa yang bisa baik atau yang dapat baik ditinjau dari beberapa faktor, yakni yang pertama kecepatan. Di database itu ada kecepatannya, cepat nggak gitu dalam mengambil data itu cepat nggak. Yang kedua adalah performa. Yang ketiga akurasi. Nah, akurasi ini benar benar atau enggak kita mau mengambil data dengan ID 1. Apakah benar yang terambil ID 1 atau malah terambil ID 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Lalu yang keempat ada namanya availability gitu, ketersediaan. Jadi sewaktu-waktu kita menggunakan website, database itu selalu standby, selalu tersedia kapanpun dimanapun gitu. Lalu yang kelima terhindar dari duplikasi dan inkonsistensi data gitu. Jadi data-data di dalam database, tabel-tabelnya itu sebisa mungkin tidak ada yang duplikasi gitu. Oke. Biar apa? Biar memori kita dalam database itu terjaga gitu kan. Kalau misalkan terduplikasi kan datanya menjadi double ya. Double 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 double. Nah, itu di dalam database kita datanya memorinya tidak bisa terjaga. Memorinya akan semakin membesar, membengkak gitu kan. Nah, lalu yang tadi ada namanya keamanan. Jadi database itu karena dia menampung data-data dari user, data-data dari admin gitu kan. Maka keamanan ini penting gitu kan. Jadi kita harus memilih database yang mana bisa menjamin keamanan dari data kita gitu. Nah, database ditinjau dari sifat relasionalnya. Terbagi menjadi dua, yaitu relational database dan non-relational database. Nah, pada saat ini itu nanti kita mempelajari tentang relational database SQL menggunakan MySQL. Nah, pada relational database, tabel-tabel berhubungan satu sama lain menggunakan apa? Menggunakan primary key atau PK gitu. Singkatannya ya, primary key. Nah, primary key ini apa? Primary key adalah nilai yang dipakai untuk mengidentifikasi suatu baris
data pada database gitu ya. Jadi intinya saat melakukan relational database itu primary key ini sangatlah penting gitu ya. Pentingnya untuk apa? Pentingnya untuk mengidentifikasi suatu baris data pada database gitu. Nah, dan juga primary key ini itu bersifat unik. Artinya apa? Artinya tidak dapat ditemukan dua data dengan primary key yang sama. Jadi unik itu hanya boleh digunakan satu kali datanya ya. Misalkan primary key satu ya udah, yang satu ini data cuma satu, nggak boleh yang lain. Itu namanya unik ya. Nah, primary key juga digunakan sebagai patokan atau reference untuk menggabungkan data dari dua tabel menggunakan join. Gitu. Oke, sampai pahami ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita mempelajari tentang ERD. Oke, Entity Relationship Diagram. Apa itu? Yaitu sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Gitu. Nah, tujuan pembuatan ERD apa? Tujuan pembuatan ERD adalah memvisualisasikan keterhubungan atau relasi antar tabel dan membuat cetak biru dari database yang akan kita buat. Jadi kita seperti apa ya? Mempunyai gambaran gitulah. Mempunyai gambaran tentang relasi-relasi database yang kita buat gitu. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang ERD, ada beberapa istilah umum yang harus kita ketahui dulu tentang ERD ya, tentang relational database. Apa gitu kan. Yang pertama, ada namanya entitas gitu. Jadi entitas ini apa? Entitas ini adalah sebuah objek yang merepresentasikan suatu baris data pada tabel gitu. Jadi ibaratkan entitas itu apa ya? Kolom ya. Bukan. Ya, bukan. Objek ya, entitas itu berarti tabel. Oke, entitas itu tabel pokoknya. Nah, satu entitas akan memiliki karakteristik tersendiri berdasarkan atribut-atribut yang dimiliki. Contohnya, pada sebuah database toko online terdapat entitas pelanggan, profil, barang, transaksi, dan kategori. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam database toko online itu terdapat tabel pelanggan, tabel profil, tabel barang, tabel transaksi, dan tabel kategori gitu ya. Yang kedua, ada namanya atribut. Atribut ini apa? Atribut adalah kolom-kolom data yang terdapat pada sebuah entitas dan berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik entitas tersebut. Nah, di dalam sebuah entitas biasanya terdapat atribut kunci atau primary key yang merupakan pembeda antara satu entitas dengan entitas lainnya. Contohnya, pada entitas pelanggan terdapat atribut ID pelanggan, nama, dan email. Nah, setiap atribut dapat kita definisikan tipe datanya gitu ya. Jadi entitas itu apa? Entitas adalah kalau ibaratkan database itu seperti field ya atau kolom ya. Field atau kolom itu adalah atribut gitu. Oke, jadi kolom-kolomnya apa aja, field-fieldnya apa aja itu adalah atribut. Lalu nomor ketiga, relasi. Nah, relasi yaitu representasi
dari hubungan antar entitas. Di sini terdapat 3 jenis relasi, yaitu one to one, one to many, dan many to many. Jadi satu ke satu ke banyak, banyak ke banyak gitu ya. Nah, pada IRD biasanya relasi digambarkan dengan baris. Nah, setiap satu jenis relasi memiliki jenis garis yang berbeda dengan jenis relasi lainnya. Contohnya yang pertama ada one to one gitu ya. One to one ini apa? One to one adalah relasi one to one, berarti satu entitas memiliki hubungan dengan satu entitas lainnya. Nah, relasi ini digambarkan dengan garis seperti berikut. Kayak garis putus-putus. Contohnya adalah seorang pelanggan akan memiliki satu profil saja. Begitu pula sebaliknya, satu profil hanya bisa dimiliki oleh satu pelanggan saja, gitu ya. Jadi itu relasinya apa? Relasinya one to one, satu ke satu. Satu pelanggan hanya memiliki satu profil hanya memiliki satu pelanggan. Gitu. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan atau udah kebayang belum tentang relasi itu apa gitu? Itu ya. Itu untuk relasi one to one. Oke. Coba dicermati dulu. Oke ya, jadi itu adalah one to one. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ada namanya one to many. Ntar. Kayak one to many itu apa? One to many adalah relasi yang mana satu entitas memiliki hubungan dengan banyak entitas lainnya. Jadi one to many seperti namanya ya, satu ke banyak gitu. Contohnya, dalam hal ini adalah di dalam satu kategori terdapat banyak barang yang terkait dengan kategori tersebut. Sebaliknya, untuk satu barang dapat kita klasifikasikan ke satu kategori saja. Nah, relasi ini biasanya digambarkan dengan simbol garis seperti berikut. Jadi one to many itu ya. Jadi hubungan antara satu satu apa tadi? Satu entitas dengan entitas lainnya. Jadi ibaratkan ya, contohnya di samping. Entitas barang akan memiliki foreign key yang mereferensi ke primary key pada entitas kategori, gitu kan. Nah, kenapa barang itu hubungannya one to many dengan kategori? Kenapa? Ada yang tahu? Nah, kenapa? Karena satu kategori itu memungkinkan untuk mempunyai lebih dari satu barang atau memiliki banyak barang gitu ya. Jadi one to many. Satu kategori bisa memiliki banyak barang. Banyak barang bisa dimiliki oleh satu kategori. Berarti kan one to many gitu ya. Satu ke banyak gitu. Oke, itu untuk one to many. Nah, selanjutnya ada namanya many to many. Nah, many to many apa? Many to many adalah relasi ketika banyak entitas terhubung dengan banyak entitas lainnya. Ya.
ketika entitas terhubung dengan banyak entitas lainnya. Contohnya adalah seorang pelanggan dapat memilih banyak barang yang berbeda jenis. Sebaliknya, satu jenis barang dapat dibeli banyak oleh pelanggan yang berbeda. Gitu. Kebayang nggak maksudnya? Jadi, untuk merepresentasikan hubungan antara dua entitas ini yang memiliki relasi ini, maka dibutuhkan satu entitas tambahan. Entitas tambahan yang mana disebut dengan pivot. Oke. Nah, dalam kaitannya dengan contoh antara entitas pelanggan dan barang, maka entitas penghubungnya yaitu transaksi gitu ya. Jadi ada tabel pivot, nanti adalah kita bisa rubah gitu. Nah, pada entitas transaksi tersebut terdapat dua foreign key, yaitu pelanggan ID dan barang ID yang terhubung masing-masing ke primary key pada entitas pelanggan dan entitas barang gitu ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya man to man itu banyak barang, banyak pelanggan bisa membeli banyak barang. Tuh. Dibalik juga sama, banyak barang bisa dibeli banyak pelanggan gitu kan. Jadi dia relasinya adalah man to many, banyak ke banyak gitu ya. Nah, kita coba praktekkan. Nah, teman-teman yang udah punya apa namanya? Aplikasi MySQL Workbench bisa dibuka ya. Kalau belum ya udah dulu nanti. Mm, 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 mm. Oke, jadi kita buka dulu MySQL Workbench. Nah, lalu untuk menggunakan seperti apa? Untuk menggunakannya, kita masuk ke bagian ini, relasi, model ya, skema. Kita coba bikin baru deh. Oke ya, udah jadi. Selanjutnya apa? Kita bikin relasinya nih. Oke, nah kita bisa, misalkan kita nggak mau save dulu ya. Kita belajar dulu, kita mengenal. Kita langsung ke add diagram. Oke, muncul ya, seperti ini, diagram. Nah, di sini kita mengenal dulu yang namanya entitas atau entity. Entitas ini apa? Entitas itu ini. Nah, ini tabel-tabelnya entitas. Jadi misalkan kita bikin di sini misalkan bisa kita edit ya namanya ya. Nah, nih pelanggan. Nih pelanggan gitu. Ini entitas pelanggan. Lalu kalau kita coba bikin lagi
Setelah sini apa? Setelah sini apa? Profil. Tuh. Ini yang disebut dengan entitas. Bahasa teknisnya entitas ya. Tapi misalkan teman-teman ada yang bilang, entitasnya apa aja gitu, jangan bingung. Itu ibaratkan entitas itu tabel pokoknya lah. Oke ya. Itu ada entitas. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan tentang entitas? Mm, 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 mm. Oke. Bentar ya. Oke, jadi itu namanya adalah entitas. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya, bentar. Aduh, ini apa? Mm, 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 mm. Oke, selanjutnya ada namanya setelah entitas itu namanya atribut gitu ya. Jadi atribut itu apa? Atribut itu ibaratkan kalau di tabel itu field ya atau kolom. Ini misalkan aku ke pelanggan, oke pelanggan ya. Nah di sini kita bikin atributnya nih. Itu yang pertama tuh biasanya ID. Gitu kan. Ada primary key, not null, unique dan lainnya. Nah karena ID itu biasanya primary key, ya udah kita primary key. Salah. Nah lalu misalkan yang kedua ada namanya nama gitu. Ini apa? Oh varchar. Lalu setelah nama email. Oke, varchar. Bisa. Oke. Salah. Bro. Nah, ini ya. Oke. Jadi kok nama jadi primary key sih? Nah, jadi apa? Jadi di sini ID, nama, lalu email. Mm, mm, mm. Nah, ID, nama, email itu apa? Itu adalah disebut dengan atribut gitu ya, atau kolomnya, fieldnya itu namanya atribut. Oke ya. Jadi itu namanya atribut. Nah, di sini kita coba mengenal nih pelan-pelan. Jadi yang ada kuncinya ini itu tandanya apa? Bahwa dia merupakan sebuah primary key gitu ya. Primary key. Nah, kalau misalkan kotak kosong ini itu dia tandanya sebuah field yang mana dia tidak menerapkan not null gitu. Jadi boleh null, oke? Ini boleh null. Tapi misalkan kita menerapkan sebuah perintah not null misalkan di nama. Nah, maka
kotaknya gitu ya, list-nya itu akan apa ya, akan penuh gitu, penuh ada warna birunya gitu. Kalau yang email kan not null-nya kita kita nggak nggak checklist kan, berarti kan boleh nol. Nah di sini biru-birunya kosong gitu. Itu ya. Itu untuk atribut. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan tentang atribut? Mm, mm, mm. Hmm. Kak, izin bertanya. Boleh? Coba masuk yang atribut tadi. Atribut. Kegunaan yang selain dari dua itu primary key n sama nn. Selain itu kegunaannya apa, Pak? Kak, kayak ya yang UK terus yang B gitu, Kak. Bisa Ya, jelasin nggak? boleh. Tapi aku juga nggak terlalu itu ya, nggak terlalu tahu semuanya. Karena yang biasanya aku gunakan tuh primary key, not null, unique, lalu sama AI gitu. Nah, jadi kita coba belajar bareng-bareng deh. Jadi primary key itu dia tandanya adalah jadi dalam suatu apa namanya? dalam suatu entity itu harus ada namanya primary key. Jadi primary key ini apa? Primary key itu ibaratnya indeks lah. Indeks dalam suatu tabel gitu untuk penomorannya. Ya, misalkan ada nama Raffi dengan nomor HP sekian. Lalu yang kedua namanya Raffi, ada nama Raffi juga karena nama Raffi banyak kan. Nomor HP-nya sekian. Nah, untuk membedakan antara Raffi satu dengan Raffi lainnya itu bisa menggunakan yang namanya primary key. Ya itu ya. Jadi dalam suatu database itu hanya boleh digunakan primary key itu satu satu kali gitu. Nggak boleh lebih, nggak boleh double-double gitu, nggak boleh. Lalu yang kedua namanya not null. Not null ini apa? Sesuai namanya, not null. Berarti dia tidak boleh kosong gitu ya. Di saat kita melakukan input data ke dalam database, maka data untuk field nama ini yang kita berikan not null itu nggak boleh dikosongin, harus diisi. Tapi kalau email, karena not nullnya kita nggak checklist, itu boleh kita kosongin gitu ya. Lalu yang kedua ada namanya uh, Yuki gitu kan, unique gitu. Unique ini apa? Unique ini berarti value-nya antara satu dengan lainnya itu nggak boleh sama. Oke, itu adalah unique. Jadi unique itu misalkan nih, misalkan di atribut, misalkan di atribut apa namanya nama, gitu ya. Misalkan ada nama Raffi, ada nama Raffi. Nah, nama Raffi ini misalkan kita udah nulis nih di nama Raffi gitu ya. Maka di inputan yang lain kita nggak boleh lagi menggunakan nama Raffi gitu. Karena dia sifatnya unik ya. Unik itu apa? Unik itu adalah data satu dengan data lainnya harus berbeda, nggak boleh ada yang sama gitu ya. Itu namanya unik. Oke. Setelah itu ada namanya B. B kan, B. B ini apa? B ini binary. Jadi binary ini apa? Binary adalah menyimpan data sebagai string biner. Nah, tidak ada set karakter sehingga penyortiran dan perbandingan didasarkan pada nilai numerik dari byte dalam sebuah nilai gitu. Jadi apapun yang kita tulis itu akan dikonversi menjadi binary gitu. Itu B. Hanya namanya UN.
unsigned gitu ya. UN itu unsigned. Unsigned itu berarti kita tidak isi. Jadi unsigned itu apa ibaratnya? Unsigned itu apa ya? Bentar. Bingung jelasinnya nih. Unsigned. Unsigned itu berarti kita nggak isi ya. Unsigned. Oke, coba aku cari dulu deh. Unsigned. Oke, jadi unsigned ini apa? Unsigned itu adalah tipe data yang akan diisi dengan nilai-nilai positif gitu ya. Jadi misalkan, jadi kita melakukan memberikan sebuah atribut umur lah. Nah, kita bisa menceklis unsigned ini gitu. Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menjaga bahwa nilai-nilai umur ini itu selalu tetap positif. Kan nggak mungkin ya umur negatif 15, negatif 20 kan nggak mungkin. Nah, itu untuk menjaga itu kita bisa gunakan unsigned gitu ya. Itu unsigned UN. Nah, itu ada namanya Z apa? ZF, zero fill. Zero fill. Jadi zero fill ini apa? Zero fill ini itu lebih ke tipe data ya. Jadi misalkan ibaratkan gini, jika kita mendefinisikan tipe datanya integer dengan panjangnya 5, maka setiap bidang diisi dengan 0 sampai digit kelima. Oke. Misalkan misalkan umurnya 12. Nah, maka di value-nya itu akan diisi dengan angka 00012 gitu. Akan diisi sebanyak 5 digit gitu ya. Itu zero fill. Jadi zero fill itu akan apa ya istilahnya? Akan menerjemahkan apa yang kita tulis sesuai dengan panjang karakter tipe data kita. Misalnya integer berapa nih? Oh, misalkan integer 5 nih. Padahal kita nuliskan ada 5 digit gitu ya. Padahal kita nulis cuman angka 12. Ya udah, dia tetap mengisikan 5 digit gitu. 00012 gitu ya. Itu untuk ZF zero fill. Lalu AI itu apa? AI itu auto increment. Jadi auto increment ya Pak. Auto increment itu adalah um, pertambahan satu otomatis. Nah, biasanya auto increment ini digunakan untuk primary key ya. Jadi biasanya kalau di PHP MyAdmin itu udah ada fitur auto checklist ya. Jadi misalkan kita men-set dia primary key, maka otomatis dia sudah auto increment gitu. Jadi kita misalkan menginput suatu data, kita tidak menginput ID, maka secara otomatis ID-nya akan diisi dan akan ditambah setiap waktunya gitu. Lalu G itu apa? G itu adalah kolom yang dihasilkan, yaitu nilai yang dihasilkan oleh rumus berdasarkan kolom lainnya gitu. Jadi G ini itu dapat kita checklist jika kita mengisi value-nya berdasarkan suatu rumus tertentu. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Itu aku biasanya nggak dalam apa ya, dalam prakteknya nggak terlalu menggunakan semuanya gitu. Oke. Setelah itu kita menginjak lagi ke yang namanya relasi gitu ya. Jadi ibaratkan kita seperti ini. Nah, kita bikin untuk yang profile gitu ya. Profile ini misal isinya apa ya? ID, lalu kita ada nama, nama lengkap, dan telepon gitu ya. Beres.
Udah. Nah, yang pertama apa? Yang pertama kita belajar tentang one to one gitu ya. One to one. One to one itu apa? One to one itu ada jarak relasi antara satu data ke satu data gitu. Jadi ibaratkan satu pelanggan itu hanya boleh memiliki satu profil. Nah, satu profil hanya boleh dimiliki satu pelanggan. Itu namanya one to one. Nah, untuk relasinya kita menggunakan apa? Menggunakan ini. One to one gitu ya. Ini one to one. Oke. Nanti jika ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Ini namanya one to one. Oke, jadi satu ke satu. Satu pelanggan hanya boleh memiliki satu profil. Satu profil hanya boleh memiliki satu pelanggan. Itu namanya one to one. Selanjutnya ada namanya apa? Ada namanya apa tadi? One to many. Misalkan kita bikin dulu deh di sini bikin entity, misalkan kategori. Nah, ini misalkan nama atau nama kategori ya. Oke, udah selesai. Baru setelah itu kita bikin entitas untuk barang. Kita bikin ID, lalu nama barang itu harga ini kita set jadi apa ya, jadi integer aja deh gitu ya. Setelah itu setelah harga deskripsi barang varchar aja. Setelah itu apa, kita bisa berikan stok oke, integer. Oke, saya. Oke, jadi ada barang, ada kategori. Nah, kita coba hubungkan nih. Maksudnya apa? Jadi yang kedua adalah tentang one to many, satu ke banyak gitu ya. Ini maksudnya apa nih? Aku pindah deh gini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah satu barang itu bisa memiliki lebih dari satu kategori, atau satu kategori itu bisa memiliki lebih dari satu barang. Gitu ya, bisa ya. Jadi satu kategori itu bisa memiliki lebih dari satu barang. Misalkan kategorinya sembako. Berarti kan banyak tuh, ada gula, ada minyak, ada beras, ada apa dan lainnya. Jadi gitu ya. Itu one to many. Nah, untuk garisnya seperti apa? Garisnya kita gunakan ini. One to many. One to many. Coba kita seperti ini. Ya, benar ya. One to many. Jadi ini simbol untuk satu. Nah, ini segitiga itu simbol untuk simbol yang banyak. Nah, nanti di entity barang akan langsung dibuatkan secara langsung yang namanya apa? Yang namanya yang namanya foreign key. Jadi kategori ID ini apa? Kategori ID ini namanya foreign key. Foreign key itu apa? Foreign key adalah primary key dari kategori yang mana dia numpang, istilahnya numpang ya. Numpang di tabel barang atau entitas barang. Yang fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk merepresentasikan tabel kategori gitu. Misalkan di barang ini kita mau ngambil kategori A gitu, ya udah tinggal sebut saja foreign key-nya ke ID keberapa, indeks keberapa, primary key keberapa gitu ya. Jadi yang pelanggan juga sama yang atas itu akan dibuatkan secara otomatis, yakni apa? Yakni foreign key gitu. Itu untuk one to many. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ada namanya, kita coba bikin baru untuk many to many gitu ya. Jadi misalkan kita bikin pelanggan, kita udah bikin pelanggan ya. Oh udah, nggak jadi deh. Udah dong. Nah, misalkan nih kita rubah dulu pelanggan di sini. Nah, kita bikin suatu sistem. Udah seperti ini ya deh.
Ini bawah biar rapi. Nah, sini. Nah, udah gini kan. Nah, misalkan ada barang nih, pelanggan dan barang. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah banyak pelanggan bisa membeli banyak barang. Bisa juga kita balik, banyak barang bisa dibeli banyak pelanggan. Bayang nggak? Jadi banyak pelanggan bisa dibeli banyak barang bisa dibeli banyak pelanggan. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya relasi many to many, banyak ke banyak gitu. Kita gunakan ini. Nah, secara otomatis, ajaib ya, BIM salah BIM, secara otomatis akan dibuatkan yang namanya tabel atau entitas pivot gitu. Oke, pivot. Jadi entitas pivot ini apa? Entitas pivotnya yang digunakan untuk menampung foreign key masing-masing entitas. Menampung foreign key dari pelanggan maupun menampung foreign key dari barang. Nah, di sini kan ini otomatis nih, barang has pelanggan atau barang memiliki relasi dengan pelanggan gitu ya. Nah, ini nama tabelnya bisa kita ubah nih. Misal seperti tadi ya, di slide namanya transaksi. Ya udah, nggak apa-apa. Ganti bisa seperti ini. Oke ya. Jadi untuk many to many itu akan dibuatkan secara langsung pivot gitu. Jadi nanti teman-teman gambarannya bisa dari desain ini lalu bisa dibuat database-nya manual gitu. Jadi untuk mendesainnya kita bisa gunakan MySQL Workbench. Seperti itu teman-teman. Untuk materi kita hari ini tentang ERD database gitu kan. Cara mendesain suatu database, entity database relationship kan. ERD gitu teman-teman, mungkin dari aku materinya. Mungkin ada pertanyaan boleh ditanyakan. Nah, untuk tugasnya seperti biasa ada nah, tugasnya berarti ERD. Nah, tugasnya teman-teman bikin seperti aku tadi ya. Bikin entity, atribut hingga apa terakhir? Relasinya. Nah, ini data-datanya, entity-nya apa aja, atributnya apa aja, lalu setelah itu direlasikan berdasarkan ketentuan ini ya. Jadi, ketentuannya adalah setiap user hanya dapat memiliki satu profil. Berarti apa ini? Ini entitasnya apa? Ada yang tahu? One to one. Nah, kalau yang kedua, setiap genre memiliki banyak film. Setiap genre berarti one to many. Nah, yang ketiga, setiap user dapat memberikan kritik beserta rating dalam setiap film. Dan setiap film dapat kritik dan diberi rating oleh banyak user. Berarti ini apa? One to many. Nah, setiap cast dapat memiliki peran dalam film dan film dapat memiliki peran dari banyak cast. Maksudnya apa ini? Ini juga one to many. Ini silahkan jika aku salah boleh dikoreksi. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya tugasnya. Aku cantumkan linknya di kolom chat. Oke, mungkin seperti itu teman-teman yang bisa aku sampaikan buat materi hari ini. Jika ada kurangnya aku mohon maaf. Jika tidak ada pertanyaan, aku tutup dengan bacaan hamdalah.